Halo, perkenalkan nama saya Aulia Dasiza, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf. Pertama, berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Namun, paling tidak ada kriteria cara penuangan gagasan itu. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf. Dalam setiap paragraf, harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya, sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Yang kelima, ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Kemudian, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun perincian tiap-tiap gaya itu. Yang pertama, paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau menyisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu yang pertama, pola deskripsi spasial, yang kedua, pola deskripsi sudut pandang, yang ketiga, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan yang keempat, pola deskripsi fokus. Kemudian yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain adalah yang pertama, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya tulisan bersifat informatif. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, dan yang terakhir adalah fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Kemudian yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf balasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya.
Kemudian berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yaitu yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan yang terakhir, menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi yang pertama menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi atau pembuktian, contoh, fakta, atau rincian. Kemudian paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Dan yang terakhir, paragraf ini menyajikan simpulan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.